seperti teman-teman lihat di video sebelumnya, saya menjelajah. Pasti timbul pertanyaan nih, kemana sih dan tujuannya apa? Nah, jadi di sini saya bertujuan melakukan mini riset, sebuah pengerjaan tugas gabungan dimulai dari rekayasa ide, mini riset yang merupakan penjelajahan, dan terakhir project, yaitu produk atau pembahasan yang sudah saya dapatkan dari wawancara di mini riset tersebut. Nah, jadi tadi kok banyak sekali daun-daunan, hutan, kita melihatnya segar ya. Jadi di sana saya menjelajah ke sebuah pendesaan, yaitu Desa Bancur Batu. Nah, di sini saya ingin mencari tahu mengenai perusahaan agrikultur. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas ya materi dari si agrikultur sendiri. Sekarang kita langsung terjun untuk mencari tahu bagaimana penerapan akuntansi agrikultur. Apakah sebuah perusahaan yang memang bergerak dalam bidangnya itu sudah menerapkannya, yaitu PSAK 69 atau belum? Marceline, is it just you and me in the wreckage of the world? CP BB Berkapam. Jadi CP ini merupakan perusahaan yang saya pilih untuk saya analisis. Nah, jadi hal pertama yang saya lakukan pastinya melakukan pengenalan terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi, kan ada pepatah ya yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka ketika tidak menyayangi, maka tak akan ada informasi yang diberikan. Dari sana saya berpikir, oh, saya harus memahami dulu apa sih gambaran umum dari perusahaan ini. Jadi saya berkenalan dengan pemiliknya, meminta izin kepada pemiliknya. Jadi di sini pemiliknya ada dua, teman-teman. Jadi di sanalah saya meminta izin. Lalu setelah diizinkan, saya mulai mengulik dulu sebelum melakukan wawancara kan. Jadi saya pun berseluncur di media dan menemukan bahwa di Google itu memang ada perusahaannya dan dia memang berbentuk CP. Lalu disitulah timbullah pertanyaan, apa saja sih yang ingin saya tanyakan. Nah, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu company profilnya apa aja sih isinya dan apa aja yang perlu kita ketahui. Nah, jadi hal pertama yang paling penting pasti mengenai judul dari usahanya, yaitu CP BB Berkapam. Nah, jadi saya mewawancarai Ibu Yosi selaku salah satu admin dari usaha ini. Nah, jadi dikatakan bahwa usaha ini sudah berdiri dari 14 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2010. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi pendirian usaha ini? Jadi pendirian usaha ini dilatar belakangi dari kedua pemilik yang ingin mempunyai pekerjaan bebas, yaitu bisa fleksibel waktunya. Dan juga si pemilik melihat bahwa memang ada peluang nih mengenai telur bebek dan sebagainya, sehingga penghasilannya pun terus berjalan. Lalu gimana sih pengelolaan usahanya? Jadi usaha ini ditempatkan di daerah yang agak berdalaman untuk kandangnya, dikarenakan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi di sini ada kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Udah bisa bertelur semua Kak? Atau ada yang enggak bertahap? Oh, bertahap. Karena kita masuknya juga bertahap. Oh, jadi ada penggolongan antara kandang atau bagaimana Kak yang membedakan? Enggak sih, karena kandangnya tetap sama. Cuman kan dia masuknya biar nanti dia bertahap. Jadi kawannya yang tua ini dijual, yang satu lagi ini udah bertelur gitu kan. Terus nanti yang ini bertelur, ini udah tua, yang ini udah bertelur, jadi yang ini masuk lagi gitu-gitu. Bertahap jadinya dia. Oh, jadi nggak ada pemisahan dan antara yang belum menghasilkan sama yang enggak, sama aja kandangnya sama tetap. Oh, sama disatukan ya Kak. Jadi pada tahap awal akuntansi, yaitu pengakuan, perusahaan ini belum mengakui adanya pengelompokan antara aset biologis, di mana biasanya kan ada dua itu ya teman-teman. Aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Namun perusahaan ini langsung saja mencampurkannya menjadi satu, dan itu pun satu kandang. Tapi saya mendapat informasi lanjutan bahwa dalam satu kandang terdapat bebek menghasilkan adalah sebesar 85% dari populasi dalam satu kandang itu. Nah, dalam satu kandang tersebut terdapat populasi bebek sebanyak 200 ekor. Lalu, ada berapa banyak kandang di sana? Menurut informasi yang ada, kandangnya adalah 56. Sehingga, jika kita hitung semuanya, maka
Karena setiap kandang ada 200 ekor, maka dalam 56 kandang terdapat 1.200 ekor bebek. Maka dari itu dalam pengelompokannya dikatakan bahwa aset biologis menghasilkan adalah 85% dari total populasi. Maka didapatlah seperti perhitungan berikut. Lalu yang kedua adalah pengukuran. Jadi di sini saya mendapatkan data berupa dokumen dari si pemilik langsung. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa usaha ini belum membebankan yang namanya biaya langsung dan biaya tidak langsung terhadap si aset biologisnya. Nah, oleh karena itu, pengukuran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya teman-teman, ada harga lain yang mempengaruhi nilai perolehan dari si aset biologis, di mana ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dari hasil totalnya, maka kedua biaya tersebut menambah yang namanya harga bibit awal dari si bebek betina sebelumnya. Nah, di sini perlu dilakukan perhitungan terhadap estimasi penyusutan aset biologis, karena pasti aset biologis mengalami yang namanya masa transformasi. Jadi di sini kita menghitung melalui rumusnya, yaitu nilai perolehan yang sebelumnya sudah kita hitung, nilai sisa estimasi yang didapatkan dari seluruh bebek yang ada di kandang yang bisa menghasilkan telur dikalikan dengan harga bebek tersebut ketika masa manfaatnya sudah habis dan kita akan menjualnya. Lalu yang terakhir adalah estimasi hasil telur per tahun, yaitu hasil telur harian dikalikan dengan 30 hari dikalikan dengan 12 bulan. Maka dari semua yang sudah kita dapatkan dimasukkanlah nilainya ke dalam rumusnya, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 242 per putir. Namun ketika kita ingin melihat penyusutan per bulan, maka kita tinggal kalikan estimasi telur per tahun dikalikan dengan telur yang ada yang dihasilkan selama sebulan. Nah, yang ketiga adalah pencatatan. Jadi pencatatan yang saya lakukan terhadap perhitungan yang sudah kita lakukan adalah sebagai berikut. Jadi selanjutnya adalah proses pengungkapan. Nah, jadi kan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa aset biologis itu mengalami masa transformasi, otomatis harga dari atau nilai perolehan dari si aset ini bisa bertambah maupun berkurang tergantung apa yang terjadi dalam masa periode aset tersebut. Nah, jadi pengungkapan ini dilakukan seperti berikut. Nah, teman-teman melihat kan kalau ada perubahan dalam nilainya. Jadi di sini kita melakukan estimasi saja di mana aset menghasilkan yaitu 85% dikalikan dengan hasil akhir si aset biologis, sedangkan si tidak menghasilkan atau belum menghasilkan adalah 15% dikalikan dengan nilai si aset biologis yang di sebelumnya ini. Bebek ini di dalam pencatatan kakak diakui sebagai apa? Aset sih, lancar. Karena perputarannya juga kan setiap hari, terus gitu kan nanti pun dia pas udah tidak berproduksi kan juga dia bisa menghasilkan gitu kan, dijual akhir kan juga menghasilkan gitu kan. Dan kita masuk dalam proses terakhir yaitu penyajian. Nah, di sini kita melihat ya dikatakan bahwa penyajiannya aset biologis ini dimasukkan dalam aset lancar atau aktiva lancar. Karena kan masa transformasi dari si aset biologis ini belum bisa menghasilkan sampai bisa menghasilkan telur adalah di bawah 1 tahun. Namun sebenarnya seharusnya aset biologis ini dimasukkan ke dalam aset tidak lancar, karena aset biologis ini mengalami masa transformasi sampai ia dijual atau tidak dipergunakan lagi karena masa manfaat yang turun adalah 1,5 tahun. Maka dapat dikategorikan bahwa aset biologis ini adalah aktiva tidak lancar. Lalu sudahlah habis apa yang saya sampaikan. Jadi di sini teman-teman, jika ada saran maupun perbaikan yang harus saya lakukan, saya akan dengan lapang dada menerimanya karena saya tahu bahwa kita sama-sama belajar di sini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada penyampaian salah dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya Jan Safira Sani undur diri.